bagaimana pandangan lu sama orang-orang yang BNR, Bang? Pandangan gua, pendapat gua nggak apa-apa sih. Tapi gua nyikapinnya kayak yang kemarin habis gua posting, yang gua bilang BNR itu sebenarnya dia sedang mempermainkan dirinya sendiri. Karena apa? Kenapa, Bang? Dia mempermainkan rezeki orang yang lagi cari nafkah buat keluarganya. Iya, benar, tapi benar. tanpa sadar karma itu kan berlaku. Iya, dia nggak betul. sadar, mungkin dia nggak jualan cupang, nggak main di dunia cupang, tapi di usahanya dia kemungkinan mungkin ya ngalami kebangkrutan lah atau apalah, itu pasti terjadi. Tapi buktinya kalau BNR di gua banyak tuh, lo lihat nih. Nih mana? Nih. Betul. Jangan terlalu dekat, nanti kelihatan namanya. Oh iya. Nah itulah, pokoknya inilah banyak lah. Itu yang ini. BNR di gua pribadi. Itu BNR tuh. BNR. Apa sih BNR itu? BNR. Hit and run, habis lo nge-beat, terus kabur. Nggak ada konfirmasi, nggak ada penjelasan lah kayak gitu. Halo buat kalian yang mau belajar ikan cupang, mau lihat seller ikan cupang di Indonesia di mana aja ya, peternak ikan cupang siapa saja ya, kalian bisa subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, karena channel YouTube Amos TV ini membuat konten tentang ikan cupang sama hal seperti gua gitu ya, dari mulai breeder, seller, atau mungkin cara tutorial di masalah perawatan ikan cupang. Jadi lu subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, di subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke, Bray, selamat datang di Amos TV Persatu Beta Indonesia, dan saat ini gua berada di lokasi Tambun. Ya, tempat siapa kita? Tempatnya Bang Jenggot. Bang Jenggot. Cupang Bang Jenggot. Ini tempatnya nih, Bray. Yuk. Apa yang akan gua bahas di tempat Bang Jenggot? Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Nyalain notifikasinya dan tetap di sini aja. Bang Jenggot. Sibuk amat, Bang. Iya nih, habis lelang tadi gua. Lelang, jadi harus balas DM gua. Waduh. Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 12 Januari berarti. Oh iya. Tadi lelang jam berapa, Bang? Jam 9 kurang. Jam 9 sampai jam 10. Nih. Orang-orang nggak perlu dikenalin, udah kenal. Udah terkenal. Iyalah. Bang Jenggot. Ya. Gila, pagi-pagi datengin gua belum mandi. Masih belekan. Gua ada juga jenggot, Bang. Ada ya, tapi dikit. Tapi gennya jelek. Berawak Gembrong, Bang. Almun. Bang Jenggot. Siap. Apa namanya? Perasaan baru datang tapi kok udah ada airnya udah habis. Karena dia habis dibeli. Iya. Bocor kayaknya. Habis dibeli terus bocor. Ini taruh di sini ya. Taruh di sini terus pura-pura datang, katanya baru datang gitu ya. Biar disangka settingan. Siap. Oke, Bang Jenggot. Ya. Kan gua kan ngeliat di Instagram nih Bang Jenggot ya. Gua sering ngeliat lu nih. Gua lihat Bang Jenggot. Artinya cowok-cowok dia. Iya, cowok. Jadi Iya kan, kan gua sama Bang suka yang betina, female. Siap. Bukan female, bukan apa kalau laki-laki ini ya? Apa namanya, Bang? Nggak paham gua. Nggak paham lah ya. Ini Bang Jenggot nih. Pesan untuk pelaku BNR, sadarlah. Iya kan? Ini ya kan, apa namanya, kita bahas topik ini yang lebih seru nih, Bang. BNR ya. Iya, kalau masalah cupang lah, gue udah istilahnya udah tau lah kita teman-teman cupang Bang Jenggot. Iya. Pasti keren-keren ya kan, Bang. Ini kita sambil santuy aja, Bang. Oh boleh ngerokok? Boleh. Di YouTube lu boleh ngerokok? Boleh dong. Siap. Boleh. Sambil ngerokok, ya kan? Oke, berarti gua ngerokok juga. Karena di YouTube gua nggak boleh ada rokok. Oh nggak boleh ya? Nggak apa-apa, YouTube gue bebas, Bang. Itu family friendly ya. Gini, Bang Jenggot, gue mau tanya. Abang kan sering adakan live collab gitu ya, Bang ya? Live collab. Terus banyak banget yang gue lihat, Bang Abang kan setiap hari, Bang. Iya, ini Bang, lu. Anginnya. Lu nggak apa-apa. Gue sedot dulu apa gimana anginnya? Ya, tiap hari collab segala macem. Terus gue juga lihat Bang Jenggot juga sering sama Babe. Ya. Babe ya kan. Orang paling pansos lah. Pansos sama Babe. Gue juga termasuk pansos sama lu, Bang. Sama-sama nih kita. Jadi gini, Bang Jenggot. Bagaimana pandangan lu sama orang-orang yang pelaku oknum-oknum yang melakukan ini BNR, Bang?
pandangan gua, pendapat gua nggak apa-apa sih. Justru itu apa ya, seninya di dunia lelang kayak gitu. Memang nggak cuma di cupang doang ya, di bisnis lain pun pasti ada orang-orang kayak gitu. Mungkin sebutannya bukan BNR atau apalah sebutannya gitu, tapi itu pasti ada di segala macam usaha, pasti ada yang kayak gitu. Tapi gue nyingkapinnya kayak yang kemarin habis gue posting, yang gue bilang BNR itu sebenarnya dia sedang mempermainkan dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi kalau dia BNR di beberapa akun yang lagi live, tiba-tiba dia BNR, itu sebenarnya lagi mempermainkan diri sendiri. Karena apa? Kenapa, Bang? Dia mempermainkan rezeki orang yang lagi cari nafkah buat keluarganya. Iya, benar, Tapi benar. tanpa sadar karma itu kan berlaku. Iya, Dia nggak betul. sadar, mungkin dia nggak jualan cupang, nggak main di dunia cupang, tapi di usahanya dia kemungkinan ya mungkin nggak BNR, mungkin ya ngalami kebangkrutan lah atau apalah, itu pasti terjadi. Jadi tabur tua ya. ya, tapi tanpa sadar dia sebenarnya lagi mempermainkan rezeki dia sendiri. Itu sih menurut gua. Jadi gua kalau BNR gua nggak pernah posting, nggak pernah apa. Viralin ya. Tapi buktinya kalau BNR di gua banyak tuh di lelangan gua pribadi ya, lo lihat nih. Nih mana? Nih. Betul. Nih, jangan terlalu dekat, nanti kelihatan namanya. Oh, iya, Jangan. iya. Nah itulah pokoknya inilah banyak Segala lah. ini ya. Nah, itu hanya sebagian. Itu yang ini. BNR di gua pribadi. Itu BNR tuh. BNR. Oh. Gitu. Jadi gua nggak pernah posting, wah ini BNR nih gini di blog sekarang, nggak Iya. pernah gua biarin aja, ikhlasin aja. Kenapa bang? Artinya kan kalau orang kan main sistem blokir nih kalau ada yang BNR. Nah kalau Bang Jenggot sendiri, kenapa sudut pandang abang bilang nggak perlu diposting segala macam? Kenapa? Kalau nggak perlu diposting, mungkin satu itu bisa jadi menunjukkan sisi jeleknya gua mungkin kalau gua posting, wah Bang Jenggot nih orangnya pemarah atau segala macam Ya, emosional ya. ya yang kayak gitu gua nggak mau. Gua pengen ngeredam karena kan gua juga buka akun jasa live, jadi gua nggak mau semua itu berimbas ke orang-orang yang collab sama gua. Benar-benar. Dengan gua menunjukkan sisi buruk gua cukup gua yang tahu lah gitu. Jadi nggak perlu gua tongolin. Terus kalau masalah blokir ada beberapa akun yang memang BNR yang gue blokir, tapi itu yang memang mungkin udah terlewat parah. Contohnya kayak gimana? Contohnya Ya bang? misalkan dia di gua BNR, terus Iya. di teman-teman gua yang ikut collab sama gua BNR, terus gua dapat laporan dan teman-teman yang collab kan gua bikin grup juga kan, grup collab bareng gua, banyak laporan bang akun ini gini. Itu paling yang gitu yang gua blokir. Tapi ada beberapa akun yang memang masih baru main di BNR, Iya. BNR, paling gue biarin karena pasti suatu saat dia bakal nongol di lelangan gue lagi. Nah di situ baru gue tegur baik-baik. Abang tegur. Tegur baik-baik secara live. Kayak gitu. Pernah gue kayak Contohnya gitu. gimana tegurnya? Misalnya anggaplah contohnya gua ngebit nih tes, terus gua BNR. Instagram lo apa? Galeri titik Amos Farm. Tuh perhatiin, galeri titik Amos Amos Farm itu BNR tuh ya. Jangan blokir. Jangan amat gua. Kan kita masih contoh bang. Iya. Misalnya nih contoh ya teman-teman, bukan beneran lo, gua nggak pernah BNR. Contohnya nih, gua masalah masuk ke lelangan lo nih bang, set, terus ngebit jebret. Nah gua orang pemula nih, karena gua nggak tahu transaksi sistem di lelang tuh gimana. Oh kalau itu kan karena ketidaktahuan, karena memang yang sengaja BNR. Kalau ketidaktahuan biasanya dia kadang suka begitu gue tongol di live itu, aduh bang maaf bang gue nggak tahu gini. Nah itu gue jelasin. Tapi kalau memang dia yang pelaku BNR bener-bener memang niat BNR, ya paling gue bukan dibikin malu ya, paling gue tegur, bang lo tolong diselesain dulu dong kemarin lelang sama gue, sama yang ini sama ini gitu. Paling kayak gitu, sekedar teguran kayak gitu. Kalau memang nggak ada nggak ada tanggapan, baru gue blokir lah. Karena gue nggak mau orang-orang yang live collab sama gue banyak yang BNR. Artinya walaupun mereka BNR, tapi kan belum tahu nih. Mungkin apa sih BNR itu? BNR, beat and run. Oh. Jadi habis lo nge-beat, terus kabur. Nggak ada Kabur. konfirmasi, nggak ada penjelasan lah kayak gitu. Iya, ini sering sekali terjadi di lelangan live ya. Ya, live Bahkan di Instagram. feed juga ada kali bang. Di feed ada aja. Ada aja ya? Nah, sebenarnya mau tanya nih bang, kalau dari pengalaman lo sendiri ya kan, yang buka jasa live collab ini, pelaku BNR itu adalah orang yang sama, menggunakan akun yang sama, atau orang yang berbeda-beda menggunakan akun yang beda-beda? Kalau bilang sama, mungkin ada beberapa yang sama, tapi namanya itu kan banyak orang kan. Tapi paling ya gue tandain aja akunnya, gue tandain. Kalau pelaku sih pasti banyak lah, nggak mungkin 1-2, pelaku pasti banyak. Karena kan yang lelang nggak cuma gue aja, jadi di akun-akun yang lain, yang besar yang lain juga pasti banyak yang BNR.
Jadi solusinya gimana ya biar nggak ada BNR ya? Solusinya kita doain aja. Makanya selalu sering gue bilang kalau gue lagi live ada masuk, bang itu BNR tuh BNR, biarin aja, kita doain aja biar dia rezekinya banyak, biar kalau ngebit Tetap lo doain bang. tetap gue doain. Kenapa bang lo doain bang? Ya Padahal kan kalau kita lihat teman-teman yang lain mau dimarah-marahin, sumpah-sumpahin, ya kan. Nah kenapa dari Bang Jenggot sendiri ngedoain bang? ya kita ngedoain orang itu kan baik. Sampai tahu dengan kita ngedoain orang, kebaikannya akan balik ke kita. Oh ini Bray, muka serem hati Hello Kitty. Iya, hati Hello Galak. Kitty. Kalau yang tahu gue aslinya tuh gue galak, Galak. galak. Tapi galaknya ada waktunya. Oh, ada. ketika apa nih? tertentu. Ketika ya, apa? ya pokoknya di saat gue harus galak, gue galak. Gitu aja. Iya. Jadi galak, Bray. Tapi asik-asik aja, Bang. Tergantung orang pembawaannya kali ya. Ya kan? Makanya kalau emang pengen tahu sisi galak gua, temuin gua, ajak gua berantem. Diring nggak diring? Agak kurus Gede banget. Kemudian dia lah jauh. Ini menarik banget sih Bang pembahasan ini ya tentang BNR. Kalau masalah cupang kan udah sering kali gua istilahnya ngevlog tentang cupang. Cuman yang ini adalah sebuah sistem penjualan cupang Iya. itu sendiri. Nah, dari Bang Jenggot sendiri kan tadi mengatakan bahwasanya BNR itu adalah mereka-mereka yang memang mungkin ketidaktahuan atau mungkin mereka udah orang lama. Nah, mungkin nggak Bang, ketika nanti lo doain mereka akan bertobat Bang atau gimana gitu? Ya, kita kan namanya usaha, apapun nggak cuma doa, kita usaha kan pengennya yang baik-baik. Semua itu baik lagi ke yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha jual ikan, dagang, Ya. Allah yang nentuin balik lagi. Yang penting kita berusaha. Nah, kita doain orang itu, kita udah berusaha untuk mendoakan. Kalau dianya nggak bisa balik lagi kan emang hatinya dia yang nggak bagus kan. Jadi ya udah, yang penting kita doain aja. Jadi buat teman-teman oknum yang istilahnya nggak ada gunanya sih sebenarnya kalau menurut gue sih BNR. Ya suatu saat nanti kalian akan maju juga, terus nanti kalian digituin orang, gimana rasanya ya? Itu makanya yang gue bilang tadi, kadang gue doain dia mudah-mudahan rezekinya lancar biar nggak BNR. Kadang gue doain dia juga supaya dia jadi seller ikan cupang, Nah. supaya dia ngerasain di BNR tuh kayak gimana. Iya. Kayak gitu. Ibarat kata ikan udah bener-bener kita kuasain nih Bang ya. Terus kita Sebenarnya Hah? BNR tuh kenapa gue nggak pernah posting, nggak pernah gue Kenapa Bang? ramein? Kenapa sih Bang? Ikannya kan masih di sini juga. Iya benar. Cuman emang sedikit menghambat rezeki kita. Aturan ikan kita keluar, jadi nggak keluar. Harusnya kita dapat buat beli beras, jadi Iya, nggak beli beras, iya, gitu iya. kan. Iya. Tapi ikannya masih ada di kita. Dan biasanya ikan-ikan yang di BNR itu kalau kita lelang lagi hasilnya pasti lebih gede dari yang di BNR. Kayak gitu. Jadi ya udah nggak masalah. Berarti Jadi, itu udah rahasia yang Maha Kuasa ya. ya emang udah kayak gitu. Ya, ibaratnya istilahnya di beat terakhir tembuslah katakan 200. Katanya besok di Ya, BNR nih lagi. besoknya bisa sampai gope mungkin Ya, atau 400. kebanyakan sih kayak gitu. Kalau gua yang ngalamin Pengalaman abang kayak gitu Iya. juga. Wow, luar biasa ya. Jadi gue pengen di BNR ini. Nah, ya gini bang. Apakah kalau menurut ini gue agak ke dalam nih bang. Pertanyaannya boleh ya? Dalam masuk. Bukan di dalam rumah. Oh, kirain Maksudnya agak pertanyaan agak lebih dalam bro. Iya, iya, iya. Lebih dalamnya gini. Mungkinkah? Mungkin ya. mungkin Kah? nggak boleh, Gila. ntar kena itu, kena klaim. Jangan. Iya. Copyright nggak boleh. Iya, suara gue bagus loh. Nggak apa-apa, jangan. Gue cocok jadi petinju. Enggak jadi samsaknya loh. Mungkinkah nih? Mungkinkah? Ya mungkinkah? Maksudnya, mungkinkah menurut lu sendiri tim BNR itu ada? Kemungkinan sih ada. Kemungkinan Tim? ada. Kemungkinan ada ya, tapi gue nggak mau berandai-andai. Ada ketua BNR, ada wakil ketua BNR, wakil sekjen BNR, BNR termanajemen. bendahara BNR. Iya, bendara buat beliin kuota ya. mungkin ada ya, cuma gue nggak pernah nggak mau pernah ambil pusing, nggak pernah mau cari tahu kayak gitu, jadi udah biarin aja. Tapi mungkin ada. Iya. Mungkin ada. Dibikin grup WhatsApp khusus ya kan. Yuk kita Ini BNR ke akun ini sekarang. Iya. Bisa jadi ada, Iya, cuma iya, gue benar. nggak mau. rusuhin nih akun ini nih. Ya Allah. Jadi teman-teman yang BNR istilahnya apa ya gue bilangnya, masukan buat mereka lah bang, menurut lo bang, ya kan? Masukannya, ya itu Ya. kayak postingan gue, sadarlah. Sadar. Kalau nggak sadar, Tapi kan manusia zaman sekarang susah sadar bang, kalau belum kejedot pintu bang. nah itu yang gue bilang tadi di postingan gue juga, karma berlaku. Nah, karma berlaku bray, ya kan?
Tapi mungkin juga ada mungkin anak kecil yang mereka memang nggak punya duit tapi pengen udah ngerti lelang tapi nggak punya duit Ya, gitu bang. paling ya pinter-pinter kita pada saat live. Makanya kita kalau live itu harus pakai handphone dua. Yang satu buat ngecek akun. Di saat kita tahu itu akun anak kecil, itu dia masuk ngebit, ya kita nggak usah pin, kita bilangin aja, Dek, kamu nonton aja ya, liatin aja kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu ya nggak dicek, Ya, ya. imbasnya ke kita yang live gitu, yang ngebit anak kecil, dia nggak punya rekening, nggak punya duit, masih minta sama bapaknya, Oh, iya. itu resiko kita. Makanya pentingnya kalau live itu pakai 2 handphone, satu buat ngecek, Oh satu ngecek bulan. akun, Jadi abang sendiri ngecekin itu semuanya. ngecek, kadang. Iya. Kadang kalau sempet lah ya. Tapi gue sih nggak pernah mau ambil pusing, karena gue kadang suka hafal gitu, maksudnya wah ini kita ngeliat profilnya aja, DP-nya itu ada kayak anak kecil nih, kita tanyain langsung aja di situ. Jadi banyak sebenarnya trik-trik live untuk mengantisipasi, meminimalisir BNR. BNR. Nah bang, gini bang, gua agak lepas dari BNR deh. Agak misalnya kita topiknya pindah. Gue minta dong tips dari abang. Mungkin banyak orang yang istilahnya masuk ke jasa collab manapun ya. Gimana ya caranya supaya mereka tidak terkena apa ya, misalnya dia hasil bid akhirnya bisa gede gitu bang. Dari abang sebagai istilahnya Ya. buka jasa lelang gitu. Gue pernah juga posting di feed, karena memang banyak yang masuk WhatsApp gue, DM gue, Bang, kenapa sih kalau gue ikut live collab, gue keluarin ikan, tapi yang nonton cuma sedikit, terus beritanya Itu tuh, cuma Bang. di bawah 100. Nah itu bang. Itu balik lagi ke diri kalian yang live ya. Contohnya gua sendiri, di saat gua ngeluarin ikan-ikan bahan, itu yang nonton pasti sedikit, dan hasilnya pasti per ikannya itu, Pertama berarti keluarin ikan bagus ya. iya, hasilnya pasti nggak bisa lebih dari 100.000 per ikan. Tapi di saat kita keluarin ikan-ikan terbaik kita, ya otomatis orang yang nonton bakal manteng. Contoh gua sendiri kalau nonton live orang lain, di saat orang ngeluarin ikan bahan, gua bakal skip. Tapi di saat orang ngeluarin ikan-ikan bagus, gue bakal pantang itu nonton. Jadi viewersnya pasti bakal manteng, dan hasilnya juga pasti maksimal. Seperti Nah, postingan gua. konotasi bahan itu kan setiap orang beda-beda nih Bang Jenggot. Ya kan? Nah, dari Bang Jenggot sendiri ikan ada nggak contoh ikan bahan yang bisa Bang Jenggot tunjukin ke teman-teman subscriber Mas TV? Bahan ya, bahan. Supaya orang-orang pada tahu nih, Bang. Nah, contoh nih, Nih, ini bahan. Lakunya berapa tuh? tuh deketin. Cuma 40.000. 40.000. 40.000 Nih ya, nih. 40.000. Tuh nih lihat ikannya nih. Tuh. Kelihatan nggak cuy? Tuh Jadi ikan bahan itu yang masih ada selo-selonya, warnanya belum full block gitu. Ya. Iya. Tapi kategori bahan itu ada bahan yang grade, ada bahan yang biasa. Iya. Dia termasuk kategori bahan yang biasa lah, tapi kalau udah full block ini akan bagus. Iya, karena di detailnya dikit lagi ya, Bang ya. Nah, di Itu saat- nih grade apa nih, Bang? ini belum sih. Bahan grade masih apa? Oh, bahan biasa ya. Standar lah bahan standar ya. Nah, kalau Tapi bahan yang grade kayak gimana sih, di Bang? saat lo ngeluarin bahan yang enak, Nah, ini tips dari Bang Jenggot nih, Bray. Tips Nih. dari Bang Jenggot. Ini nih, bahan yang enak. Bahan yang enak. Kita bisa lihat dari ya orang yang ngerti lah pasti Iya. formnya Formnya. bakal keluar. Iya. Nah, Bibit coba ya. unggul. Ya, coba dilihat harganya tembus di berapa bahan ini. 200K. Nah, Wow. Wah, perbedaannya. Ini keren, cuy. Nah, jadi ada bahan yang bagus, ada Iya, bahan iya. yang jelek. Bukan jelek sih, belum bagus. Standar lah, Ya, standar lah. gitu. Nah, itu bahan intinya kalau teman-teman memang ada stoknya bahan ya keluarin bahan yang paling Iya. bagus dulu ya di awal ya, Bang ya. Ya, intinya kalau memang pengen dapat maksimal, keluarin ikan-ikan yang terbaik. Walaupun itu masih bahan, tapi bahan yang bagus. Berarti dari segi formnya, Iya. dorsalnya nabrak Nah, tail. karena kalau masih bahan juga kan kalau akan bagus kelihatan potensinya tuh bakal kelihatan. Iya, karena orang bisa ngebayangin nanti Ya. nanti nih ngebloknya Jadinya gimana kayak nih. gimana, gitu. Iya. Nah, kalau rata-rata sewajarnya dari lu sendiri, Bang, tips dari lu supaya mereka tembus bidnya tinggi, apa namanya? Harus ngeluarin yang umur berapa bulan, Bang, untuk cupang? Ya, Size-nya deh. kalau size yang enak buat lelang itu sebenarnya di M. Size paling enak di M, karena banyak sekarang orang pengen terima yang benar-benar memang buat dinikmatin langsung gitu. Nggak nikmatin prosesnya dari awal bahan sampai jadi kayak gimana. Kayak gitu. Jadi ya udah keluarin aja ikan-ikan Size terbaik. M. Size M, ikan-ikan terbaiknya keluarin yang udah full block. Tapi kalau misalnya gue nih ngelelang nih, Bang, gue ngeluarin size S++ tapi udah full block, Bang. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tuh. Yang penting kita jelasin, ini ikan usia umur sekian, size-nya udah sekian, tapi ya kualitasnya lihat sendiri. Kayak Tuh. gitu. Yang penting Tips penjelasan keduanya lah. tuh. Tips Penjelasan. kedua. Nah, tips ketiganya nih, Bang. Nah, tips ketiganya gue mau tanya, berapa menit setiap ekor ikan untuk dilelang? Sewajarnya. Kalau yang banyak berjalan sekarang itu 2 menit.
2 menit per ekor. Per ekor. Tuh, 2 menit per ekor. Tapi- Kenapa Bang? Kenapa Bang? Biar nggak terlalu lama juga. Menarik Karena banget kan ya. kita kalau live collab itu kan bayar. Di saat kita terlalu lama main, misalkan banyak ada yang main baru-baru 5 menit. 5 menit paling bisa ngeluarin ikan maksimal 1 jam itu 6 atau 5 ekor. Karena kan waktu yang dari kita mindahin ikan, terus namain segala macam itu kan makan waktu juga. Jadi nggak bisa maksimal. Kalau mau maksimal sebenarnya kalau berani begitu ada masuk OB 30 detik langsung itu mundur. Karena orang banyak tidur kali ya. enggak, banyak ngebit itu di saat waktu sniper. Oh iya benar. Jadi misalkan 2 menit itu yang ngebit jarang. Jadi waktu antara 30 detik ke 2 menit itu kan kosong. Oh berarti harus kita relain walaupun ikan bagus tapi kebitnya murah nggak apa-apa ya? Nah pada saat sniper itu dan waktu delay itu biasanya orang pada nembakin harga. Wih keren loh. Kayak gitu. Baru kali ini loh penyedia jasa lelang kasih tahu tips-tipsnya ya kan Bang Jenggot. Nah yang tadi kan 3 nih Bang, keempat. Nah kita kan main kejar-kejaran sniper. Nah waktu yang cocok untuk istilahnya katakanlah gue nih pengen live collab sama lo, gue harus ngambil sejam apa 2 jam Bang? Yang enak sih 2 jam. 2 jam. Kenapa Bang 2 jam? Kalau sejam itu Kentang kali ya? Nah itu maksud gua, Kentang kentang, ya? kentang. Tentang Di saat orang-orang lagi panas-panasnya terus kita emosional. kelar. Kelar. Ya kan ya udah. Oh. Nggak enak gitu. Ibaratnya belum muncrat. Karena di saat orang live itu istilahnya apa ya, klimaksnya. Oh iya, Klimaksnya di klimaksnya. jam kedua. Oh kayak di musik itu ada biasanya di endingnya terakhir ya. Betul. Kalau di musik di Jam endingnya. kedua. Iya benar. Sebenarnya naik tune segala macam itu di 2 jam ya. Ya di 2 jam. Nah enakan pagi. Yang kelima nih tipsnya ya enakan pagi, siang atau sore atau malam? Kalau pagi saingan nggak terlalu banyak. Mm-mm. Sore Mm-mm. mungkin orang lagi sibuk pengen pulang kerja atau apa. Ah. Malam Ah. enak, tapi di situ kita perang. Dari jam berapa tuh Bang? Dari jam 7 sampai jam 2 itu kita perang. Perang. Perangnya apa? Karena yang live banyak banget. Iya benar. Yang live banyak banget. Dan Sedot disitulah viewers ya. nah, yang gue bilang tadi, kalau pengen hasil maksimal walaupun yang live-nya banyak, selama kita keluarin ikannya Menarik, menarik, bagus ya. itu kita bisa bersaing. Oh, berarti di start mulai dari jam 6 jam ke atas ya? Jam 7 jam ya? 7 ke atas lah. Jam 7 sampai jam 2 Tapi tuh. kalau pagi enak karena yang live-nya belum terlalu banyak. Di saat kita keluarin ikan-ikan yang bagus, nah itu kemungkinan viewersnya bakal mantap banyak. Nah, yang keenam nih Bang, bagaimana solusinya bagi mereka yang udah ngeluarin ikan banyak bagus, tapi dia merasa rugi karena nggak kebit tinggi ikan-ikannya? Karena dia beli, bukan ngebreed. Oh, Nah, karena dia itulah. beli. Berarti Sekarang banyak yang jualan ikan itu dia murni seller. murni seller. Murni seller. Jadi dia Ya. beli ikan di siapa dengan harga sekian, terus dilelang nggak sesuai dengan harapan dia. Misalkan- Mungkin ekspektasinya terlalu Nah, tinggi kali ya. Benar. Karena Misalnya- semua itu butuh proses. misalnya- Gua sendiri nih, Ah. gue sendiri waktu pertama kali main cupang jual ikan 50.000 itu susah. Cuma kejual 20.000, 30.000. Padahal gue belinya ikan 50.000, 70.000. Tahun berapa tuh Bang? Awal gue main 2018. 2018 ya. Wih, ya tuh. Jadi semua itu butuh proses. Hmm. Dan gue sendiri nganggap lelang itu nggak pernah gue nganggap jualan ikan. Gue nganggap itu sebagai produksi. media promo. Oh. Jadi di saat kita lelang itu anggap sebagai itu media promo. Media promo. Biar orang-orang yang di luar sana tahu ikan-ikan apa aja yang ada di tempat kita. Nah, untuk maksimalnya lagi kita gabung sama orang-orang yang menyediakan jasa live. Jadi followers mereka nonton kita, oh ikannya si Anu, si A, ikannya begini. Ya, Otomatis nextnya tanpa dia ikut jasa live collect, pasti ada orang yang akan DM ke dia. Nah, di saat DM baru kita keluarin harga normal. Seperti itu. Oke, siap. Nah, Bang, kalau keuntungan kita ikut keuntungan tadi kan kita udah bahas-bahas semua ya. Keuntungannya kalau kita ikut live collab nih, khususnya di tempat tuh deh, apa nih Bang? Atau di tempat manapun? Ya, di tempat manapun ya. Ya. Biasanya kalau tujuan kita ikut live collab itu kan supaya Pertama deh keuntungan. misalkan sama gua, si A live sama gua. Harapan si A itu orang-orang followers gua nonton dan ngebit ikan dia. Iya. Gitu. Jadi ya gitu. Gitu kan? Berarti followersnya bisa pindah gitu. Nah, jadi dengan orang-orang yang followers gua nonton live collab si A sama gua, otomatis setelah dia kelar live, otomatis followers dia akan nambah. Tuh Bray ya. Jadi
keuntungannya kalau kita misalnya apa namanya live collab itu, selain kita kejual ikannya ya bang ya, kejual ikan kita mau berapapun itu laku, ya itulah rezeki kamu pada saat hari itu. Karena hari esok masih bisa dicoba lagi kalau misalnya ini. Jangan patah semangat juga nih teman-teman. Dan kedua, kalau teman-teman ikut live collab, followersnya itu bisa pindah. Contoh nih gue pindah. Jadi followers gua atau followers orang-orang yang membuka jasa live akan ikut memfollow lah. Karena konotasinya karena mungkin ikan lu bagus gitu ya. Betul. Karena lu terpercaya, banyak hal sih. Karena di saat live lelang itu lu di situ dikasih waktu, kasih wadah atau tempat untuk lu presentasikan ikan lu dan siapa diri lu, bener kenapa gue bilang tadi, gue nggak pernah nganggap kalau lelang itu jualan ikan. Gue nganggap sebagai media promo gue. Jadi orang-orang tahu ikan-ikan apa aja yang ada di farm gua. Iya, benar. Jadi banyak banget keuntungannya kalau misalnya kita live lelang. Nah, dari abang sendiri, enakan mana? Minum dulu bang. Nih, sponsori oleh teh pucuk. Enggak ada teh pucuk sponsori gua. Oke, rokok lagi bang, biar asik. Ya kan? Jadi ini gua kesini ya, jauh-jauh dari Bekasi, Bray. Oh, sama kan Bekasi juga, nggak jauh, lagi dekat. Ya, lumayan bang, sejam bang. Jalan banyak yang rusak. Berarti lu nggak lewat akses gua. Kalau lewat akses gua, jalannya karpet merah semua. Oh iya, salah tadi. Lu nggak? Iya juga ya. Sama ada terbang juga biar cepet. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang tips dan trik yang tadi dibagikan oleh Bang Jenggot tentang bagaimana kita supaya bisa berhasil ya dapatin bid tertinggi dan kedua mendapatkan followers juga ya kan, itu suatu hal yang penting, itu sebenarnya aset digital ya. Nah, dari lu sendiri kan tadi kan ada keuntungan yang terjadi. Selain itu apa lagi bang? Selain tadi kan keuntungannya pertama tadi ikan lu bisa kejual di live lelang. Terus yang kedua terus ikan lu bla 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 gini lu bisa presentasikan. Nah yang ketiga nih bang, keuntungan untuk ikut jasa live lelang. Keuntungan sebenarnya sih tadi udah kebahas semua sih. Nah kalau misalnya keuntungannya gua balikin lagi, kerugiannya bang. Kerugiannya? Oh kalau kerugian sih balik lagi ke orangnya nganggapnya apa. Lo kalau ekspektasinya terlalu tinggi yang tadi di saat ikan lo nggak keluar maksimal, lo akan merasa rugi. Tuh. Gitu. Tapi makanya gue nggak pernah nganggap itu suatu hal kerugian. Suatu kerugian. Ambil sisi positifnya dengan lo join live collab sama orang, followers lo bisa nambah. Iya. Subrege Amos TV. Amos TV gokil lah. Subrege Amos TV. Subscribe Amos TV. Subreg Amos TV. Subrege Amos TV. Gila bang, berkat Amos TV ikan saya pada sold out semua nih, kosong semua nih bang. Nih kosong semua bang, ikannya pada kosong semua, stok habis bang. Gila, stok habis bang. Tuh, udah nggak ada stok lagi nih, stoknya habis berkat Amos TV. Tuh, soliter pada kosong semua, stok habis. Oke, terima kasih nih Amos TV. Alhamdulillah nih di farm ZKS sold out semua. Tuh, pada habis ikannya. Mantap. Tuh, kosong semua, kosong. Mantap pokoknya, sukses buat Amos TV. Galeri juga kosong, toples tengkurap, mantap lah. Thank you Amos nih, berkat Amos beta nih kan gua kosong semua. Anjir, tinggal isi ulang lagi nih, baru sempet yang gitu. Kosong. Terima kasih untuk Bang Lano dan Bang Amos TV buat bonusnya dari Bang Lano. Terima kasih juga buat Bang Amos sudah kasih tahu tempatnya di Metro. Terima kasih Amos TV, ikannya mantap. Terima kasih Amos TV, banyak bonusnya nih. Ikan mantap. Mantap ikannya tuh.